Rasa takut bisa membuat orang menjadi panik dan tidak dapat berpikir jernih. Pada waktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, setelah pulang sekolah saya dan teman-teman kami bertiga pergi mandi ke sungai. Jadi tidak pulang dulu ke rumah, tapi pergi mandi ke sungai. Ketika kami mandi di sungai, kami menemukan sebuah perahu. Lalu kami menaikinya dan kami dengan menggunakan perahu itu mengelilingi sungai yang ada. Ketika kami berada di tengah sungai, tiba-tiba air perlahan tapi pasti memasuki perahu tersebut. Rupanya pada bagian buritan perahu itu ada bagian yang bocor. Teman saya yang sedang mengayuh di belakang berteriak kepada kami yang ada di depan. Ayo cepat ditimba supaya air yang masuk segera dibuang keluar. Tetapi apa yang terjadi? Saya dan teman saya yang ada di depan bukannya segera menimba air yang ada, tetapi kami malah melompat dari dalam perahu dan terjun ke dalam sungai. Saya dan teman saya tidak bisa berenang pada waktu itu. Untunglah di dekat situ ada beberapa orang dewasa yang melihat peristiwa itu. Kemudian dengan segera mereka menolong dan menyelamatkan kami. Sekali lagi Bapak Ibu sidang Jemaat, saya tegaskan. Rasa takut bisa membuat orang panik dan tidak bisa berpikir jernih. Inilah yang terjadi dengan murid-murid dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Setelah mereka pergi memasuki perahu mengarungi sungai yang ada, tiba-tiba topan yang begitu dahsyat mengamuk. Sehingga air memasuki perahu yang ada. Tentu saja mereka sangat panik. Mereka ketakutan. Dan mereka menjadi begitu sangat depresi pada waktu itu. Mereka berteriak-teriak satu dengan yang lainnya. Mereka menyangka mereka akan mati dalam peristiwa itu. Apakah rasa takut yang dialami oleh para murid ini adalah perasaan takut yang salah? Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, seandainya saya berada dalam perahu bersama dengan murid-murid pada waktu itu, mungkin saya pun mengalami rasa takut yang sama. Saya pun mungkin bersama dengan murid-murid yang ada berteriak-teriak ketakutan. Rasa takut itu dimiliki oleh semua orang. Tidak ada satupun manusia yang tidak bisa merasa takut kecuali dia tidak normal atau dia memiliki masalah di dalam dirinya. Tetapi masalahnya, apa yang membuat Tuhan Yesus menegur murid-murid pada waktu itu berkenaan dengan rasa takut yang mereka rasakan? Apa yang membuat Tuhan Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat yang ke-40? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, masalah para murid pada waktu itu hanya satu. Dalam ketakutan yang mereka rasakan dan mereka alami, mereka lupa bahwa di dalam kapal di mana mereka berada ada satu pribadi, Yesus Kristus. Ada seseorang yang sudah demikian lama mereka kenal, yang melakukan banyak hal yang luar biasa dan spektakuler. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, roh-roh jahat tunduk kepadanya. Yang tuli mendengar, yang buta matanya dicelikan. Mereka lupa bahwa tokoh itu ada bersama dengan mereka di dalam perahu yang ada. Ketakutan menguasai diri mereka sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih.
Bapak Ibu, sidang jemaat saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita sedang mengalami ketakutan. Saya takut. Tentu Bapak Ibu juga takut. Virus corona membuat kita kehilangan banyak hal. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Mereka ketakutan bagaimana bisa memberi nafkah kepada keluarga. Ada banyak orang takut sakit. Karena sampai hari ini virus corona ini masih belum bisa dikendalikan. Ada banyak orang menahan rasa lapar karena mereka tidak bisa bekerja untuk mencari makan. Ada banyak orang hidup dalam kepanikan karena apa yang terjadi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita berada di tengah situasi yang tidak menentu. Tidak ada yang dapat memastikan kapan hal ini akan berakhir. Ketika kita membaca di koran, media massa, menonton di televisi, kita menyaksikan, kita melihat bagaimana ada banyak pemberitaan yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gelisah. Bahkan saya secara pribadi kadang-kadang setelah saya keluar dari rumah dan pulang, saya takut apakah di dalam diri saya sudah ada virus corona. Yang mungkin karena saya tertular dari orang lain yang bertemu dengan saya ketika saya beraktivitas di luar rumah. Ada banyak ketakutan yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang dapat kita pelajari melalui Injil Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 ini. Kita boleh belajar dari peristiwa para murid. Bahwa dalam ketakutan jangan sampai kita melupakan bahwa Tuhan itu ada. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tubuh kita ini adalah bait-Nya yang kudus. Ia menyertai kita dimanapun, kapanpun, sampai akhir hidup kita. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, jangan sampai karena virus corona ini kita kehilangan iman, percaya kita kepada Tuhan. Bukan virus corona ini yang menjadi masalah utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bukan masalah-masalah kehidupan tiap-tiap hari yang perlu kita takutkan, apa yang kita makan hari ini atau esok. Apakah kita akan tertular atau tidak? Bukan itu masalah utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Masalah utama dalam hidup kita adalah apakah ada Tuhan dalam hidup kita. Karena baik hidup atau mati, kita seharusnya menjadi milik Tuhan. Baik hidup atau mati, jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka apapun yang terjadi di dalam dunia ini bisa membuat kita takut, tetapi tidak membuat kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih, saudara-saudara sekalian, melalui virus corona ini sebenarnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Melalui peristiwa ini sebenarnya kita diberi kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dalam pelayanan kadangkala saya bertemu dengan jemaat dan berkata, "Selamat pagi, selamat sore, selamat malam Bu Pendeta. Aduh jarang ketemu, minta maaf Bu Pendeta. Selama ini kami jarang beribadah, jarang bersekutu karena kami begitu sibuk bekerja." Saya katakan tidak apa-apa. Pekerjaan, apa yang kita lakukan, aktivitas kita itu juga ibadah yang kita lakukan. Dan melalui virus corona yang terjadi, kita diberi Tuhan kesempatan untuk memakai waktu-waktu yang sebelumnya kita habiskan untuk pekerjaan, untuk aktivitas dan segala kesibukan kita.
untuk kita diam di rumah, duduk diam, merenungkan kasih Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Dia secara pribadi, menemukan Tuhan yang mungkin sudah lama hilang dari dalam kehidupan kita karena kesibukan kita. Jadi ada hikmahnya ketika virus corona menyebar kemana-mana, ia menghambat aktivitas kita dan segala apa yang kita lakukan. Tetapi ia juga memberi kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam hubungan kita secara pribadi dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini kesempatan yang baik bagi kita di tengah pergumulan berat ini untuk kita kembali merenungkan di dalam hati kita. Adakah Tuhan bersama dengan kita? Jangan sampai kita ketakutan. Jangan sampai kita kehilangan iman. Yakinlah kita milik Tuhan. Tuhan juga menjadi milik kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kita yang sedang bergumul pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.